mungkin abang sebagai sosok yang kenal baik dengan Rasman dan Hotman. Ya. Nah, yang sekarang ini keduanya sedang berseteru bang di pengadilan. Nah, mungkin abang sebagai orang yang kenal dekat dengannya, bagaimana melihat perseteruan mereka yang sudah lama ini bang? Ya, memang dalam hidup itu perseteruan itu kan kadangkala tidak bisa kita hindari dengan alasan oleh sesuatu sebab yang hanya mereka yang tahu. Ya, akan tetapi di dunia advokat itu semua itu kan kawan. Nah, sehingganya pertama kali waktu ada undangan mediasi untuk islah di Mabes Polri antara Hotman Paris dan Rasman itu, saya langsung menyampaikan hal itu kepada Bang Hotman dan Bang Rasman untuk gunakan media islah, karena sama-sama teman sejawat atau rekan lah kalau di dunia advokat ini. Nah, bagaimana momentum kasus antara dua advokat ini yang lagi viral-viralnya saat ini, kita ingin ya, saya sebagai kawannya dia, Hotman itu kawan saya juga, Bang Rasman juga kawan kita juga, dan tentunya gunakan dari awal saya sudah katakan, gunakan media islah untuk membentuk, untuk menimbulkan jiwa korsa di kalangan profesi advokat. Nah, sehingganya saya katakan juga memberi maaf atau memaafkan itu sama-sama perbuatan yang sangat mulia, perbuatan yang sangat baik di mata Tuhan, termasuk juga di mata manusia. Nah, tetapi ajakan saya untuk islah ini kelihatannya bertepuk sebelah tangan. Sebenarnya Bang Rasman, jujur saya katakan, ya sangat terbuka sekali untuk melakukan islah melalui saya tadinya. Tetapi saat itu saya tidak atau belum mendapatkan respon dari Bang Hotman Paris. Akan tetapi berjalannya waktu, justru kan kita sudah sama-sama dewasa, sama-sama sudah berpengalaman, apalagi mereka itu adalah tokoh lah ya. Tentunya seharusnya mereka itu kan memberikan contoh, ya kan, masalah besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan. Tidak ada kata terlambat untuk menggunakan media islah untuk bertemu. Saya siap, Bang Hotman dan Bang Rasman. Saya dari dulu awal kejadian kasus tersebut, mulai dari Mabes sampai detik ini, sampai malam ini, saya siap untuk memediasi antara Bang Hotman Paris dengan Bang Rasman. Jadi lepaskan ego masing-masing. Toh namanya manusia. Ya, namanya manusia. Kata kiai atau kata ulama nih, saya sadur sedikit, katanya malaikat tidak pernah salah, iblis tidak pernah benar, manusia kadang salah, kadang benar, kan gitu ya. Jadi kita jangan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau di proses di pengadilan, namanya manusia yang mengadili, bisa saja ada suatu kekeliruan. Tetapi kalau kita mengedepankan saling memberi maaf, saling memaafkan melalui islah, saya rasa itu lebih bernilai, bukan saja di mata manusia, paling penting adalah di mata Tuhan. Artinya apa? Bang Rasman punya agama, Bang Rasman punya Tuhan, Bang Hotman punya agama, Bang Hotman juga punya Tuhan. Kenapa tidak digunakan ajaran-ajaran agama untuk mencari
atau bukan mencari ya, untuk saling memberi maaf atau saling memaafkan. Bang, apa alasan abang ingin mereka mediasi mendamaikan gitu? Karena apakah ini udah terlalu apa ya, kisruh gitu antara advokat gitu? Alasan apa sih bang ingin abang memediasi mereka? Ya, saya rasa kalau kita kembali lagi dari sisi profesi advokat, ya, saya rasa mereka itulah memulai sebagai entry point, sebagai pintu masuk untuk menciptakan jiwa korsa. Jadi artinya kalau satu advokat dicubit, advokat yang lain ikut merasa sakit. Karena kan mereka sama-sama satu profesi. Kenapa kebersamaan ini? Ya kalau ada kekeliruan, ya yang tidak sampai ini kan tidak menimbulkan jiwa, tidak ada korban jiwa di sini. Ini kan bermain persoalan perasaan, apalagi istilahnya, ya kita tidak berbicara di sini ken arok, ken dedes, tunggul ametung, ken arok membunuh tunggul ametung, suaminya ken dedes, si ken arok mendapatkan ken dedes. Kan ini bukan berbicara, ya ini kan kisahnya mirip kan. Ini di sini ada ken dedes, ada ken arok, patihnya Raja Tunggul Ametung. Nih, si ken arok ini karena tergiur dengan istrinya raja, dibunuhnya si rajanya, ya kan, dengan senjatanya Empu Gandring. Ini bukan kisah ken arok, ken dedes dan Empu Tunggal Ametung. Ini kan persoalan, ya persoalan yang aduh remeh-temeh lah. Iya, sekelas Bang Hotman, sekelas Bang Rasman, ada energi, ada tenaga, ada waktu yang bisa kita gunakan untuk membela masyarakat kaum lemah. Waktu ini kita gunakan jangan untuk hal-hal yang seperti itu. Apa sih yang kita perjuangkan? Misalnya Bang Rasman ingin memenjarakan, Bang Hotman ingin memenjarakan Bang Rasman, Bang Rasman ingin memenjarakan Hotman. Ya itu kan dalam ajaran agama nggak boleh, karena ini tidak ada korban jiwa, tidak ada juga korban materi. Ini kan berbicara ada faktor-faktor ya di sini ya namanya ya apa iklima ya, kasus dengan iklim hakim itu kan, iya kan? Ya siapa yang di sini kita katakan orang baik manusianya, siapa yang kita katakan orang jujur manusia ini? Ya itu yang saya katakan tadi, malaikat tidak pernah salah, iblis tidak pernah benar, manusia kadang salah, kadang benar. Nah kenapa nggak mereka berdua ini memberikan contoh? Kita perkuat profesi organisasi, kita ciptakan jiwa korsa profesi advokat. Justru kalau ada orang lain yang menghina profesi advokat, kita bersatu untuk melawan. Nah ini kan antar advokat, sama-sama di dunia advokat. Mereka itu kan tahu ya yang namanya apa istilahnya, saya lupa yang lagi ramai itu kalau damai di ini RJ. Restoratif Justice. Nah, di kepolisian sedang digalakkan restoratif justice, di kejaksaan sedang digalakkan namanya restoratif justice. Masa saya ajarin lagi namanya Dokter Rasman dan Dokter ya Hotman Paris. Ya bahasa kasar nggak usah kita bicara Islam lah. Ya, contoh Polri, contoh kejaksaan, mereka sudah mengedepankan yang namanya restoratif justice. Kenapa nggak mereka menggunakan intisari daripada restoratif justice? Mereka sebagai advokat kalau ada kliennya yang bermasalah, toh dia ingin mengajukan restoratif justice ke polisi, ke kejaksaan. Sayalah sekarang mengusulkan kita menggunakan bahasa restoratif justice. Ya kalian gunakanlah hal itu. Ya kalian kan orang-orang intelek, masa nggak bisa? Kalau kalian gengsi, melalui saya silakan. Saya tahu nomornya Rasman. Saya baru komunikasi tadi. Saya juga baru bicara juga dengan Pak Hotman tadi lewat WA. Kami kenal baik sama mereka itu semua dan kami tidak ada masalah dan kami siap. Ya, kalau kalian berdua
bisa baik ya, dengan penuh kesadaran sebagai manusia, saya rasa 10 jempol masyarakat juga akan menilai bahwa Anda adalah tokoh yang memang patut dicontoh. Nggak ada gunanya bos, nggak ada gunanya itu ribut-ribut kalian itu kan sifat-sifat setan itu, sifat-sifat iblis yang kalian gunakan itu untuk menghidupkan bara-bara. Ya, kenapa nggak waktu Anda, tenaga Anda, keahlian Anda ya saat ini daripada seperti itu gunakan untuk membela kaum lemah yang perlu keadilan, yang perlu dibantu secara hukum. Ya, saya rasa oke, Bang Hotman dan Bang Rasman, mudah-mudahan ya sebelum Idul Fitri, sebelum Hari Raya Idul Fitri, kalian sudah minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lagi ada pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu mengambil satu keuntungan dan Anda dibikin ribut, jangan. Anda diperalat. Ingat kasus ya, kisah yang namanya ya kan, Ken Arok, Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Itu gara-gara Ken Dedes itu akhirnya Ken Arok membunuh rajanya yang dia kawal. Bener nggak? Kita harus ya kita kontemplasi lah. Saat Bang Rasman mungkin di masjid berkontemplasi, saya rasa Bang Rasman sudah terbuka lah, sudah mau waktu itu saya kontak. Tinggal Bang Hotman, udahlah, ya kan, namanya umur kan kita tidak tahu ya. Jangan sampai ya saya nggak mau terlalu jauh mengatakan ya sebelum tiba ajaran-ajaran kalian ya, alangkah lebih baiknya kita saling memaafkan. Kita gunakan marhaban ya Ramadan ini untuk saling membuka diri, saling memaafkan. Tentunya syaratnya tanpa syarat ya, saling memberi maaf, meminta maaf, nggak perlu lagi pakai syarat-syarat. Saya siap untuk membantu. Ya bukan kalian lah, bapak-bapak yang sudah ya kalian sudah berumur lah, bukan anak-anak lagi. Kalau anak-anak ribut wajar lah, anak SMA ribut. Ini kan bukan persoalan hukum yang prinsip, yang mungkin ada yang menjelek-jelekkan atau apa. Ya kan ini belum terbukti, masih proses. Ya.